Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Abdul Akib. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu alam semesta dan tata surya. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat beberapa pembahasan, yakni yang pertama adalah teori terbentuknya alam semesta. Sedangkan yang kedua adalah bagian alam semesta dan tata surya. Yang ketiga, teori evolusi, dan yang keempat adalah kebohongan teori evolusi. Melangkah ke materi yang pertama, yakni teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta yang kita ketahui sekarang ini awal mulanya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau menjadi kumpulan kosmos. Dalam pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Ada juga beberapa teori yang menjelaskan tentang alam semesta. Contohnya, yang pertama adalah teori steady state. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu, dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Dalam teori ini dinyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua akhirnya mati. Yang kedua yakni teori Big Bang. Teori ini dikembangkan oleh Georges Lemaitre. Teori ini menyatakan bahwa adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Langkah ke poin yang kedua, yakni bagian alam semesta dan tata surya. Yang pertama adalah galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Kumpulan bintang-bintang dalam galaksi bentuknya menyerupai lensa cembung yang pipih atau berbentuk cakram. Yang kedua yakni matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan anggota tata surya yang paling besar. Pada pusat matahari, suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Kulit matahari suhunya mencapai lebih dari 6.000 derajat Celcius dan memancarkan hampir semua cahaya. Yang ketiga yakni planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Planet yang keempat yakni planet Venus. Planet ini lebih kecil dari bumi, mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang dapat diserapnya. Planet ini diliputi awan tebal atau atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon dioksida, tapi tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang kelima yakni planet Bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris dengan 12.640 km. Jarak antara bumi dan matahari adalah 149 juta kilometer. Langkah ke planet yang selanjutnya yakni planet Mars. Planet ini berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen, hingga kalau oksigen masih ada jumlahnya sangat sedikit. Pada permukaan planet ini didapatkan warna-warni hijau, biru, dan sawo matang yang selalu berubah sepanjang masa tahun. Yang selanjutnya yakni planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar berdasarkan analisis spektroskopis. Planet ini mengandung gas metana dan amoniak banyak, serta mengandung gas hidrogen. Yang selanjutnya yakni planet Saturnus. Saturnus mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari air, yaitu 0,75 gram atau cm, sehingga akan terapung di air. Yang selanjutnya yakni planet Uranus. Uranus memiliki 5 satelit. Berbeda dengan planet yang lain, Uranus arah gerak rotasinya dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 2.860 juta kilometer dan mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Yang selanjutnya yakni planet Neptunus. Neptunus mempunyai 2 satelit, satu diantara disebut Triton. Satelit Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus.
Yang selanjutnya yakni planet Pluto. Pluto merupakan planet terjauh dari matahari. Planet ini baru diketahui pada tahun 1930. Pluto disebut juga sebagai Trans Neptunus karena ada dugaan planet ini merupakan bagian satelit Neptunus yang terlepas. Yang selanjutnya yakni planetoida atau asteroida. Benda langit ini berdiameter kira-kira 900 km dan benda-benda ini mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Yang selanjutnya nanti komet atau bintang berekor. Komet adalah kumpulan bongkah-bongkah batu yang diselubungi kabut gas. Diameter komet termasuk selubung gasnya kurang lebih 100.000 km, sedangkan yang diameter ini berkisar 10 km sampai 20 km. Yang selanjutnya yakni meteor. Meteor bukan anggota bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mm dan masanya tidak lebih dari 1 gram. Yang selanjutnya yakni satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Langkah ke poin yang ketiga yakni teori evolusi. Teori evolusi telah memberikan arti bahwa dunia ini tidak statis, tetapi akan selalu berubah. Demikian pula dengan spesies kita yang merupakan produk dari proses evolusi, akhirnya menjadi sesuatu yang diyakini. Charles Darwin adalah orang yang mengemukakan teori evolusi, sebagaimana yang diyakini. Darwin mudai sangat takjub dengan beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis-jenis burung finch di Kepulauan Galapagos. Dia menyangka bahwa variasi paruh pada burung-burung tersebut akibat adaptasi dari habitat. Dia menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berdasar pada adaptasi terhadap lingkungan. Dia menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Langkah ke poin yang selanjutnya yakni kebohongan teori evolusi. Yang pertama yakni evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan suatu protein pun. Yang kedua yakni evolusi hanya sebuah kepercayaan karena evolusionis tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Yang selanjutnya yakni banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Ditemukannya fosil manusia Piltdown di mana tulang rahanya mirip keras sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912. Adapun kesimpulan pada kesempatan kali ini yakni yang pertama adalah alam semesta dan tata surya merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terbentuknya alam semesta, di antaranya adalah teori steady state dan Big Bang teori. Bagian alam semesta dan tata surya adalah galaksi, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, bulan, bintang, planet, meteorit, dan satelit. Ada salah satu teori yang dikemukakan oleh Darwin namanya teori evolusi. Teori yang mengatakan alam semesta terbentuk melalui sebuah proses evolusi. Termasuk terbentuknya manusia juga mengalami sebuah proses evolusi dari kera berkaki empat menjadi manusia yang sempurna berdiri tegak. Teori mempunyai banyak kelemahan dan tidak bisa diterima karena pada kenyataan manusia tidak mengalami evolusi. Sejak diciptakan manusia pertama yakni Nabi Adam SAW sampai sekarang manusia tidak mengalami perubahan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.